Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya Tribuners dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat walafiat bahagia tentunya. Senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa dan menemani sore Anda dalam program Bincang Komunitas edisi Senin 18 Juli 2022. Nah, pada sore hari ini, seperti biasa tentunya Tribun Timur sudah mengusung satu tema yang sangat menarik dan seperti pada yang akan kita bahas pada sore ini, yaitu apa sih itu seniman Paku Rifat? Nah, tentunya saya tidak sendiri karena di studio sudah bergabung, sudah hadir bersama saya ada Hendra, Hendra Wijaya Latif AMD Par yang merupakan pendiri komunitas seniman Rifat, seniman Paku Rifat Indonesia, SPRI ya Pak? SPRI. Betul. Selamat sore Pak. Selamat sore. Waduh, gimana Mas kabarnya Gunawan, nih? Alhamdulillah, baik Mas Gunawan. Ya. Saya panggil Mas apa Adik atau gimana nih? Nggak apa-apa sembarang, Oh, terserah iya, aja Mas. iya. Oke, nah untuk Pak Hendra, tadi gimana perjalanannya menuju ke studio nih? Lumayan sih Makassar itu Macet ya, macetnya seperti Jadi, biasa apalagi hari Senin nih hari kerja iya, nih, betul. minimal itu 1 jam 2 jam itu harus kita prepare Iya. dulu ya. Jadi saya juga sebenarnya ada kesibukan, cuma ya namanya ada Betul, undangan. luar biasa. Jadi saya harus penuhi undangan dari Tribun ini. Betul, betul, Iya. betul. Oke, baik. Nah, Pak Hendra seperti yang sudah tadi kami sampaikan bahwa pada sore hari ini kita akan sharing kepada Tribuners mengenai apa sih itu sebenarnya seniman Paku Rifat. Nah, tapi terlebih dahulu sebelum kita membahas seniman Paku Rifat, kita ingin mengenal lebih dekat dulu nih narasumber kita yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Nah, kalau Pak Hendra sendiri mungkin kalau boleh tahu kesehariannya itu sibuknya ngapain aja nih Pak Hendra? Ya, saya selama ini kesibukannya kerja di perusahaan swasta. Oh ya. Ya, kantor pusat Jakarta. Cuma saya perwakilan untuk Indonesia Timur. Oke. Ya, itu. Jadi, selain itu, saya juga sales alat-alat pertukangan. Oh iya. Ya, jadi disitulah mungkin Ya, nanti. betul. Jadi memang ada beberapa kesibukan ada ya yang kesibukannya, dijalani oleh iya. Pak Hendra di samping sebagai bagian dari Iya. komunitas seniman Paku Rifat Indonesia, Iya, yang dimana Pak Hendra sendiri ini merupakan pendirinya nih Tribuners. Iya. Nah, oke. Pak Hendra, gimana sih? Oh ya, kalau boleh tahu itu sebenarnya komunitas seniman Paku Rifat itu apa sih sebenarnya, bergerak di bidang apa sih kalau boleh tahu? Jadi gini, saya jelaskan sedikit dulu ya. Boleh, boleh. Jadi kemarin sempat saya bikin komunitas ini. Kenapa? Karena saya WFH. WFH Oh, iya. selama Masa pandemi masa kemarin ya? pandemi Ya, kemarin. betul, betul. Di saat itu saya ada ide gimana kalau saya kumpulkan teman-teman komunitas ini, pelaku-pelaku usaha. Ya. Paku Rifat itu pelaku usaha aluminium. Oke. Jadi para pelaku usaha aluminium yang bakat di dunia aluminium. Jadi ada banyak kenapa saya pilih nama seniman Paku Rifat. Dari situ. Terus selama pandemi ini saya posting ke medsos, yang mau gabung silahkan. Alhamdulillah banyak yang merespon. Setelah itu kita sedikit-sedikit ketemu di warkop, ketemu di mana saja. Betul. Akhirnya saya kunjungan silaturahmi. Disitulah muncul ide kenapa saya buat komunitas ini. Alhamdulillah sudah lebih dari 1 tahun. Jadi masa pandemi kemarin saya mulai dari September saya buat komunitas ini. Aktifnya di kita kopdar pertama itu di Mei 2020, 2021 ya, sorry ya, 2021 di situ. Untuk nama seniman Paku Rifat sendiri diambil kenapa? Karena seniman itu luas. Ya, betul. Jadi nggak monoton sama tukang ya. Jadi pelaku. Jadi pelaku mulai dari anak muda, menengah, tua, orang tua semua bisa masuk di grup ini. Itu aja sih singkatnya. Ya. Jadi memang komunitas seniman Paku Rifat Indonesia ini atau SPRI disingkat dengan SPRI ya Pak, merupakan kumpulan dari para pelaku-pelaku seni khususnya yang bergerak di pelaku seni aluminium itu ya Pak. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Hendra, di mana
Pak Hendra ini kan selaku pendirinya, yang dimana Pak Hendra mendirikan ini pada bulan September 2020 ya? 2020 ya, yang pada saat itu masih pandemi, awal-awal pandemi, yang dimana tiba-tiba mungkin Pak Hendra timbul nih idenya untuk bagusnya ngapain nih, bagusnya bentuk ini terus gitu. Nah, kemudian seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Hendra juga bahwa cara merekrut anggotanya itu pada awalnya unik ya, karena melalui media sosial untuk mengajak para teman-teman yang ingin bergabung menjadi bagian dari SPRI ya. Betul. Nah, kemudian ada beberapa yang kontak Pak Hendra mungkin, dan terbentuklah komunitas dalam ini. satu komunitas ini luar biasa. Nah, terus komunitas ini juga saya bermula dari Sulawesi, tapi mengatasnamakan Seniman Paguripet Indonesia. Nah, betul. Ya, dari ini nih yang timbul pertanyaan juga nih Pak. Nama komunitasnya kan Seniman Paguripet Indonesia. Nah, tapi ini memang pertamanya debutnya istilahnya di Makassar ya memang. Jadi, apakah di luar juga ada atau seperti apa? Jadi gini, selama ini kan komunitas saya lihat di luar Sulawesi, pusatnya di Jakarta, di mana. Disitulah ide saya membuat komunitas ini untuk Indonesia, malah kita ada sampai di luar negeri, sampai Brunei ada anggota kita dari Brunei, ada juga ya, dari Brunei, juga, dari Malaysia juga ada. Jadi saya buat ini grup ini, komunitas ini, malah yang dari Lampung ada yang masuk, dari Bali ada, dari Jawa Timur ada, dari Kalimantan ada. Jadi seluruh Indonesia yang gabung ke Makassar ini. Jadi nggak selamanya pusatnya itu di Jakarta. Jadi kita buat Makassar untuk global. Jadi Makassar juga bisa ya, Ewako Makassar ya. Jadi memang ini merupakan inisiatif awal dari Pak Hendra juga ya, yang dimana kenapa pada awalnya di komunitas Seniman Paguripet ini memakai nama Indonesia, karena Pak Hendra berpikir bahwa biasanya komunitas di luar sana tuh yang pusatnya itu ada di Jakarta ataupun di luar Sulawesi lah intinya. Nah, pada saat itu mungkin Pak Hendra berpikir Makassar juga harus punya nih komunitas yang pusatnya di Makassar sehingga bergabunglah teman-teman dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Malah cabangnya pusat di Makassar, cabangnya di Kalimantan. Oh, jadi sudah ada juga nih istilah cabangnya. Sudah ada cabang di Kendari, sudah ada. Jadi tapi tetap namanya SPRI Kendari ya? Iya, cabang Kendari. Kalau untuk di Sulawesi Selatan sendiri apakah masih Kota Makassar saja atau? Sulawesi Selatan, seluruh Sulawesi Selatan Barat. SPRI Sulbar ya berarti. Sulbar. Sulawesi juga ada yang Palu, ada yang dari Sulawesi Tengah, Palu itu Morowali, ada yang dari Manado, ada yang dari Gorontalo juga. Semualah yang kita rangkul semua. Jadi memang terbilang sudah agak banyak nih cabangnya dan apalagi anggotanya nih. Nah, kalau boleh tahu nih saat ini sudah berapa anggota yang tergabung dalam komunitas ini, Pak? Anggota saat ini kalau di medsos sudah lebih dari 1.000. Kalau di medsos di medsos. Tapi kita saring, kenapa? Kita data anggota itu, nggak sembarang kasih masuk anggota. Jadi sampai hari ini saya menyaring anggota itu sudah hampir 500 tersaring. Jadi ada beberapa saya kontak nggak direspon, saya keluarkan dulu. Kenapa? Itu keluarkan untuk sementara. Jadi teman-teman yang merasa menonton terus bilang kok saya nggak dikasih gabung atau gimana di grup ini, bukan nggak dikasih gabung, bukan nggak nggak dimasukkan ke komunitas ini, tapi kita lagi mendata semua anggota-anggota ini biar kalau ada pekerjaan-pekerjaan, ada semua ini melempar proyek, kita akan saring ke teman-teman, kita akan juga lempar ke teman-teman. Intinya kan untuk mensejahterakan. Di situ nanti kan kayak contoh visi misi kita. Kayak gitu, visi misinya kan kita dari Seniman Paguripet itu aja, yang simpel aja, maju dan berkembang bersama. Dari situ visi misi Seniman Paguripet Indonesia. Dari situ. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Hendra, yang dimana memang sudah ada beberapa cabang juga nih, SPRI Kendari seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Hendra, juga di Kalimantan ada juga. Dan
Di Lampung, ya, di juga Lampung juga ada, dan Sumatera. terhitung sudah 1.000 lebih 1.000 lebih anggota anggota. yang untuk di sosmednya. Iya. Ini di sosmednya kalau boleh tahu Pak, apakah semacam di grup Facebook kah atau di grup WhatsApp atau seperti apa? Kalau untuk sosmednya kita ada 2, Instagram sama Facebook. Namanya tetap sama, Seniman Pakuripet Indonesia. Jadi semuanya tergabung semua di dalam situ ya. Ya. Jadi di Facebooknya Seniman Pakuripet Indonesia, Instagramnya juga Seniman Pakuripet Indonesia. Jadi kalau untuk grup WhatsAppnya nanti terdata oleh admin, baru kita masukkan ke grup WhatsApp. Ya. Baik, menarik seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Hendra, di mana dari 1.000 anggota disaring lagi menjadi 500-an. Itu alasannya mungkin karena kita melihat nih anggota siapa yang betul-betul aktif ya Pak, seperti itu. Siapa yang memang hanya sekedar gabung tanpa ada mungkin kontribusi ya, seperti itu ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu seperti yang tadi Bapak jelaskan, itu merupakan visi misi semacam singkat, visi misi singkat seperti itu ya. Apakah dari komunitas ini memang ada visi misi yang istilahnya yang secara tertulis formal seperti itu Pak? Apakah ada? Contoh kan kalau visinya sendiri menjalin silaturahmi terhadap semua anggota. Jadi silaturahmi kita selalu silaturahmi kemana aja. Kita ke Kabupaten Sinjai, ada teman di Sinjai. Kita ke Palopo, ada teman ke Palopo. Kita ke Kendari, ada teman di Kendari. Jadi menjalin silaturahmi, ya. Terus menjaga keharmonisan. Nah, menjaga keharmonisan jangan sampai main sikut sana, main sikut sini. Itu yang terjadi. Jadi itu jangan sampai terjadi di komunitas kita ini. Merangkul semua, kayak gitu. Terus asas kekeluargaan dan gotong royong, saling bantu. Ada yang butuh apa, ada yang perlu bantuan di daerah mana, kita saling bantu dari situ. Sedangkan kalau misinya sendiri ada beberapa sih memberikan kontribusi positif bagi pelaku-pelaku usaha, pelaku usaha aluminium, mewujudkan harapan dan cita-cita pelaku usaha juga. Jadi ada beberapa kan teman itu belum punya workshop, ya. Jadi kita kasih semangat. Pelaku-pelaku usaha ini kan semua bukan bilang dari nol semua ya, tapi ada beberapa yang dari nol. Jadi kita kasih semangat, kasih motivasi dari komunitas, kasih yang senior memberikan motivasi, yang junior juga ini. Tapi di komunitas kita ini nggak ada kata-kata senior, junior, semua sama. Tidak ada senioritas. Ya, tidak ada senioritas, semua sama. Intinya yang muda bisa memberikan inovasi yang terbaru, yang tua juga memberikan pengalaman-pengalaman yang sudah mengayomi yang muda. Betul, ya kayak gitu. Ke situ makanya dari tadi saya bilang kan berkembang dan maju bersama, gitu. Di Seniman Pakuripet Indonesia. Luar biasa. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, kalau untuk anggota dari komunitas Seniman Pakuripet Indonesia, dominannya itu umurnya dari yang tua atau yang muda, atau mungkin sama rata nih? Ya, ini unik sekali. Nah, gimana tuh Pak? Sebelum kita ketemu, kita pikir ini pada udah tua-tua. Ternyata banyak yang masih kuliah. Banyak yang masih kuliah. Ada bergabung yang juga bergabung juga. ini, jadi pagi dia kuliah, sore atau malam dia kerja. Ya dia buat lemari. Itu kan kita di usaha aluminium, lemari, kitchen set, semua kayak gitu. Jadi jangan pikir semua udah nggak kuliah, masih ada kuliah juga. Atau jangan berpikir cuma yang tua-tua aja bergabung ada di komunitas ini. Bahkan anak muda dominan juga ya Pak? Anak SMA yang pulang kerja, anak SMA sekolah, juga ada bantu orang tuanya, bantu temannya. Yang punya usaha itu kan? Iya. Ada teman contoh dari Kabupaten Pangkep, orang tua sampai anaknya masih SMA ikut. Daripada dia bergaul dengan temannya, mending masuk ke sini, ambil positifnya. Alhamdulillah berjalan sama orang tuanya, sama-sama bekerja, jadi nggak perlu lagi cari helper atau bantuan kemana. Itu aja sih. Pokoknya di komunitas ini, di Seniman Pakuripet Indonesia ini, kita merangkul semua kalangan masyarakat. Itu aja. Sama rata ya, iya. Ngomong-ngomong, Mas Gun ini dapat informasi Seniman Pakuripet juga dari mana itu? Di Instagram juga beramai. Udah lihat ya postingan-postingan. Jadi kita itu banyak kegiatan sih sebenarnya, banyak sekali kegiatan, kegiatan-kegiatan baksos, baksos. Kita kegiatan baksos itu contoh kemarin waktu bulan puasa, kita mendapatkan informasi ada masjid
mau dipakai buat tarwih, ternyata kehujanan. Itu di Kabupaten Goa Malino. Malino yang ke sana kehujanan. Jadi sementara tarwih hujan berhenti. Dari situ teman-teman inisiatif, bagaimana ini Pak Ketua? Saya kan pendiri, tapi ada ketuanya, ada wakilnya, ada. Nah, sebentar kita bahas itu Pak. Ya, jadi dari situ inisiatif kita kerja sama-sama. Jadi materialnya pun kita sediakan, tergantung dari masjidnya apakah masjidnya itu warga di sana nggak punya dana atau gimana, kita saling bantu, kita saling menyumbang sedikit demi sedikit. Akhirnya kita datang ke sana, dalam 1 hari kita selesaikan semua atapnya, kita selesaikan semua instalasi listriknya, sound sistemnya. Akhirnya maghrib dipakai sholat. Wah, luar biasa, ada kok di Facebook, di Instagramnya itu, semua ada postingannya. Jadi kegiatan sosial kita itu bukan cuma membantu masjid, kita juga pembagian sembako ke panti asuhan, ya terus kita juga terakhir kemarin berbagi takjil itu. Luar biasa. Jadi memang tidak hanya sekedar perkumpulan para pelaku seni aluminium, tapi memang juga mempunyai program-program kegiatan sosial ya Pak. Ada programnya. Sampai kemarin kita berbagi takjil itu sampai 1000 packs lebih. Jadi kita ambil 4 kabupaten. Jadi bersamaan itu. Jadi Makassar, Sinjai, Bone, Sidrap, sama ini tadi Makassar kan ada 4 itu dari situ. Luar biasa. Jadi memang juga ikut melaksanakan program-program sosial nih. Benar. Jadi apakah di komunitas seniman Paku Rifat Indonesia ini Pak, apakah juga istilahnya ada semacam divisi-divisi seperti itu Pak, bidang-bidang? Ada. Itu apa aja tuh yang ada? Bidang anggota, ya bidang keanggotaan, bidang humas, terus bidang peningkatan dan motivasi. Jadi ada beberapa. Sekarang kita ada 4 seksi. Jadi setelah itu akan berkembang nanti. Jadi sementara kita juga untuk mengajukan nama ininya untuk bikinkan akte notaris. Sementara ini kita bertahap lah, masih jadi berproses. Kita nggak langsung mau terbang, jadi kita dari bawah lah. Makanya dari pertama saya buat komunitas ini, saya bilang kita berdiri sama-sama, kita kembangkan seniman Paku Rifat ini sama-sama itu. Baik, menarik. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Hendra, di mana ada 4 divisi ataupun bidang nih dalam komunitas ini. Tentu ada yang mengetuai. Yang ternyata Pak Hendra sendiri bukan ketuanya ya. Saya kira Pak Hendra yang pendiri juga selaku menjadi ketua. Ternyata beda lagi. Beda lagi. Nah, jadi siapa kalau untuk yang ketuanya? Namanya organisasi kan ada struktur organisasinya. Betul. Ya Mas Gun. Jadi saya panggil ya Mas Gun ya. Tidak apa-apa. Jadi ketuanya itu ada namanya Pak Rafi. Sekretarisnya ada namanya Pak Nanang. Ya cuma ada kegiatan masing-masing ya. Jadi nggak sempat hadir. Terus bendahara ada namanya Pak Rusdi ya. Pak Rusdi. Jadi anggota juga ada divisi masing-masingnya dari situ. Dan di situ dia semua mengikuti arahan-arahan dari pengurus. Jadi segala sesuatu yang kita bikin atau harus terstruktur kayak gitu. Kayak gitu. Nah, Pak, kalau untuk pemilihan ketuanya sendiri itu seperti apa prosedurnya? Suara terbanyak. Jadi kita audiens, teman-teman kita kan setiap 2 bulan atau 3 bulan kita adakan kopdar. Jadi kita adakan kopdar. Sekaligus juga. Sekaligus acara apa masalah-masalah yang terjadi, apa ide-idenya yang teman-teman dapatkan di lapangan, terus apa kendala-kendala kalau teman-teman yang ini ungkapkan semua di kopdar itu. Tapi kopdar bukan hanya masalah silaturahmi. Jadi keluarga juga semua datang. Ada pokoknya di Facebook, Instagram itu rame. Jadi sambil semuanya kita semua di-share. Jadi kita share. Jadi sambil kita game ini apa semua game semua. Jadi hiburan lah. Jadi teman-teman itu sangat menunggu. Malah ada yang minta, Pak, setiap bulan kita kopdar. itu kita juga nggak bisa. Karena memang seseru itu juga ya. Seseru itu. Jadi semua membawa keluarganya. Jadi kita komunitas bukan silaturahmi silaturahmi seperti semua. visinya tadi. Betul. Jadi
teman-teman itu sangat merindukan yang namanya kopdar ini. Ya, dari situ Mas Gun. Baik, luar biasa. Nah, Pak, kalau boleh tahu seperti yang tadi kita bahas, mulai dari ketua, wakil ketua, bendahara, dan juga beberapa anggota. Nah, kalau misalnya Tribuners yang nonton pada sore hari ini ada yang mau gabung nih untuk menjadi bagian dari komunitas seniman Paku Rifat Indonesia, itu gimana caranya, Pak? Kita sangat terbuka. Tinggal buka di Facebooknya, buka di Instagramnya, Seniman Paku Rifat Indonesia. Di situ inbox ke adminnya, itu nanti akan dikasih nomor kontaknya. Nanti persyaratannya apa? Gampang kok persyaratannya itu. Yang penting pendataan, didata dulu. Walaupun bukan pelaku usaha aluminium, tapi mau belajar, baru mau belajar, boleh gabung. Wah, jadi baru mau belajar. Jadi kita nggak pelit ilmu, nggak ada disembunyiin ilmunya. Jadi semua terbuka. Ada yang bertanya, ini pakai bahan apa? Kita sharing. Ini budgetnya berapa? Kita sharing. Terus mau pakai jenis bahan yang murah, menengah, atau yang mahal, premium, semua ada. Jadi dikasih. Terus ada yang minta, Pak, dihitungkan kalau umpamanya rumah kita bikinkan kitchen set contoh ya, kitchen set ala dapur ya, semua kayak gitu. Berapa sih biayanya, tergantung meterannya gimana, kita bantu. Yang dulu-dulu kan nggak ada yang mau kayak gitu komunitas itu. Sebelum ada komunitas kan semua mau bikin kitchen set harus ada ininya kan. Budgetnya berapa, jadi akhirnya ini. Tapi di komunitas ini walaupun baru mau belajar, kita sudah masukkan ke grup. Yang penting ada niatnya, mau sama-sama kembangkan komunitas ini. Itu aja. Jadi mungkin buat para teman-teman yang cuman punya ide, bisa bergabung ya Pak? Bisa, tanpa tahu mempraktekkannya itu bisa gabung ya, dengan gabungnya. Karena akan belajar juga nantinya. Dengan bergabungnya Seniman Paku Rifat Indonesia, terus datang silaturahmi ke workshopnya teman-teman, di situ akan tahu sendiri bagaimana ininya. Intinya mau belajar dari situ. Kenapa? Guru sendiri juga kasih ilmunya semua ke muridnya. Ya, muridnya berkembang kan yang puas siapa, gurunya juga. Begitulah prinsip kita di Seniman Paku Rifat Indonesia. Ya, luar biasa. Jadi memang kalau untuk Tribuners yang mau bergabung menjadi bagian dari anggota komunitas Seniman Paku Rifat Indonesia, bisa langsung cek di Facebook komunitas Seniman Paku Rifat Indonesia. Sama juga dengan nama Instagram juga sama. Nanti itu langsung ada langsung bisa diarahkan ke inbox adminnya langsung ya. Dan nanti akan disampaikan juga beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi bagian dari anggota. Iya, betul sekali. Itu apakah istilahnya ada seleksi dulu tuh Pak atau gimana? Kalau masalah seleksi nggak ada sih, cuma yang penting kan niatnya mau gabung. Dan intinya pendataan, pendataan. Kenapa? Kalau kita nggak ada data, biasakan teman-teman kasih pekerjaan. Di sini kita saring. Tadi saya dari awal saya bilang penyaringan. Kita penyaringan itu supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Biasa kan ada pekerjaan baru setengah langsung kabur tukangnya kan, ya kayak gitu. Banyak kan kejadian kayak gitu, banyak kejadian kayak gitu. Di komunitas ini kita rangkul semua, jangan sampai ada kejadian kayak gitu. Jadi bekerjalah secara profesional, ya kayak gitu. Terus kepuasan pelanggan itu yang pertama, yang itu yang kita minta. Dari situ. Biasa. Jadi tunggu apa lagi Tribuners untuk teman-teman yang punya minat ya bergabung untuk di komunitas seniman Paku Rifat Indonesia, bisa langsung saja ya untuk cek sosial medianya. Nah, oke Pak Hendra, apa dampak dari adanya grup seniman Paku Rifat ini ya terhadap para anggota maupun masyarakat dari kacamata seorang Pak Hendra? Ya, dampaknya itu pertama mudah mendapatkan informasi, informasi produk, informasi toko-toko yang menyediakan bahannya semua. Itu yang pertama, informasi kita terbuka. Dampaknya artinya dampak positif semua. Ya, sedikitlah dampak negatifnya, semuanya dampak positif. Dampak negatifnya persaingan harga, tapi kan kita carinya harga yang termurah, yang kualitasnya kualitas bagus. Ya, karakter kita kan selalu mencari ada nggak yang lebih murah, ya yang kayak gitu. Tapi maunya yang berkualitas yang kayak gitu. Itu salah satu dampaknya ya kayak gitu dari sisi ininya. Terus anggota juga kalau mau kebutuhan alat sama mesin, kita semua support. Iya, kita semua support. Mesin yang mana yang rekomendasi, biasa kan ke toko biasa ada
mesin untuk pemotong aluminium ada, tapi belum tentu kualitasnya kayak gimana. Betul. Kita di sini di komunitas ini merekomendasikan pakai yang ini, pakai A atau B, yang memang yang terbaik, yang terbaik, yang kayak gitu. Jadi saling support dari situ. Luar biasa. Jadi untuk berbicara masalah dampak adanya komunitas ini tentu dampak positif ya, seperti yang kita ketahui bahwa tentunya masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi seperti yang Bapak tadi bilang, yang dimana kalau misal ada teman-teman yang mau tahu nih, ini budget kalau buat segini tuh gimana, nah itu nanti langsung disampaikan oleh teman-teman dari komunitas. Pokoknya kalau mau tahu lebih dalamnya gabung lah. Betul. Ya, Mas Gunawan juga, teman-teman yang lainnya Tribuners. Karena tidak hanya ini orang tua saja, bahkan anak muda pun ikut gabung juga ya Pak. Kalau udah masuk baru lihatnya. Betul. Ya. Nah Pak Hendra, sejauh mana langkah Seniman Paguyuban Indonesia dalam menggabungkan nih anggota dari seluruh Indonesia? Ya, jadi kita seperti tadi yang saya jelaskan, kita terbuka, tinggal masukkan datanya, akan sendiri yang mau gabung. Jadi tidak hanya untuk masyarakat Makassar saja, di luar pun bisa? Di luar pun bisa, seluruh Indonesia bisa. Betul. Makanya tadi saya bilang, ada yang dari Brunei, ada yang dari Malaysia, gabung. Udah gabung di grup WhatsApp kita. Tidak berbagi. Ya, berbagi. Jadi, pembuatan lemari di Brunei itu begini modelnya. Di Indonesia begini modelnya. Cara ininya semua, ada yang beda, ada yang sama. Intinya sih sebenarnya hasil akhirnya. Jadi, tapi kan modifikasi yang itu biasanya. Makanya tadi saya bilang anak muda kadang memadukan yang model klasik sama yang model modern. Betul. Jadi disitulah muncul kreativitasnya. Betul. Ya kayak gitu. Luar biasa. Di situ. Oke, Pak Hendra, mungkin seperti yang kita ketahui ya, di mana apapun itu, jika kita mungkin mendirikan suatu usaha ataupun komunitas, tentu ada tantangan yang akan kita lalui. Benar. Nah, kalau Pak Hendra sendiri sebagai pendiri dari komunitas ini, apa saja tantangan yang Pak Hendra hadapi sejauh ini? Ya, tantangannya lumayan ini sih. Waktu awal-awal itu, karena teman-teman kadang merasa ini komunitas dibuat untuk apa? Apakah ada persaingan atau gimana? Atau monopoli atau gimana? Ternyata pada saat gabung nggak ada yang negatif-negatif itu, hilangkanlah semuanya. Tantangan itu jauh dari pikiran-pikiran negatif kita. Akhirnya semua yang gabung dari awal, dari kopdar pertama kita sudah kopdar ke-5 kalau nggak salah ya. Karena kita terakhir kan di Malino, bulan kemarin. Itu makin bertambah. Yang awalnya kita sewa cuma 1 villa, 1 aula, di sana nggak cukup, kita sewa 2. Jadi dari situ kita lihat tantangannya alhamdulillah terlewati. Dari situ. Jadi akhirnya teman-teman semua merasa puas, merasa ayo kita ini pelaku usaha aluminium. Ayo kita semua sama-sama kembangkan ini, jangan sampai usaha-usaha ini dikecilkan, dianaktirikan lah orang. Padahal usaha ini sangatlah berpotensi, apalagi kemarin pandemi yang banyak merasa kehilangan pekerjaan. Dengan gabung ke komunitas ini, mulai dari pembuatan rak-rak sepatu, meja-meja kecil, atau rak-rak piring. Itu akhirnya di situ bisa jadi entrepreneur, jadi pengusaha muda, kayak gitu. Luar biasa. Nah, itu tadi tantangan yang dilalui oleh Pak Hendra dan teman-teman dari komunitas seniman Paguyuban Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih ke depannya nih ada rencana apa nih untuk dari teman-teman komunitas seniman Paguyuban Indonesia? Kedepannya kita yang intinya sih sebenarnya dari tadi yang saya jelaskan, bahwa kita akan tetap membuat satu kayak CV atau akte notaris kayak gitu, biar pemerintah melihat kita dan membuat bukan bantuan sih, kayak mensupport para UMKM, mensupport para pengusaha aluminium yang ada di daerah-daerah. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan kayak begini, maupun pemerintah dalam ini membantu kita semua. Itu aja sih dari saya. Kedepannya harapan kita untuk maju. Amin. Amin. Tentunya. Semoga apa yang diinginkan Pak Hendra dan juga teman-teman dari komunitas seniman Paguyuban Indonesia itu bisa segera terrealisasikan. Amin.
Ya. Baik, terima kasih Pak Hendra. Oh ya, sebelum kita menutup program kita pada sore hari ini, terlebih dahulu saya mungkin persilakan kepada Pak Hendra menyampaikan mungkin sepatah kata ataupun harapan-harapan kedepannya, mungkin kepada teman-teman komunitas seniman Paku Ripet Indonesia ataupun Tribuners nih di mana berada. Silakan Pak. Ya, jadi itu saja dari saya. Tadi sudah saya jelaskan dari awal. Kalau mau gabung di Seniman Paku Ripet Indonesia, silahkan buka di medsosnya, Facebooknya Seniman Paku Ripet Indonesia, Instagramnya juga di situ. Terus kalau ada pekerjaan-pekerjaan, walaupun nggak gabung di grup ini, bisa kontak ke adminnya. Nah, jadi kalau umpamanya ada proyek-proyek atau ada mencari tukang atau gimana kan, kontak ke adminnya. Kenapa? Supaya kita mendapatkan tukang atau pekerja yang amanah. Karena banyak yang biasa inbox, orang tukangnya lari, pekerjanya lari. Jadi kalau mau dapatkan yang amanah, silahkan hubungi admin, itu aja dari saya. Kalau admin yang kita hubungi, pasti amanah lah jadinya. Aman. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra sudah hadir memenuhi undangan kami untuk berbagi kepada Tribuners ya. Semoga tentunya komunitas seniman Paku Ripet Indonesia jaya selalu ke depan. Amin. Ya. Oke, terima kasih Tribuners juga sudah menyaksikan kami dari awal acara hingga akhir program. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.